Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau banyak sekali orang yang minim akan pengetahuan dari dampak dan cara menanggulangi pencemaran air? Padahal, air itu merupakan sumber daya utama yang penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Nah, adanya saya di sini untuk membahas mengenai dampak dan cara menanggulangi pencemaran air. Yuk, simak videonya sampai akhir ya. Dampak dan cara menanggulangi pencemaran air. Ada beberapa dampak pencemaran air saat ini. Yang pertama, binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Pencemaran ini dapat mengakibatkan menurunnya kadar oksigen dalam air. Dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang air karena mereka memanfaatkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua ialah terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Air yang tercemar akan diminum oleh makhluk hidup yang tinggal di daratan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai polutan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang mengkonsumsinya, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Serta binatang dan tumbuhan air akan terganggu karena air merupakan habitat ekosistem mereka. Kemudian yang ketiga adalah menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini akan berakibat tumbuh-tumbuhan air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, hal ini akan menyebabkan air mendapatkan oksigen yang hanya sedikit. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Banyak jenis polutan yang merupakan bahan-bahan kimia, sehingga ketika air banyak mengandung bahan kimia, hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Kemudian selanjutnya ialah produktivitas tumbuhan terganggu. Pencemaran air juga dapat mengganggu kesuburan tanah, yang juga turut mengganggu produktivitas tumbuhan. Tanah merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan untuk hidup. Ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi dan malah justru terkontaminasi zat polutan, maka tumbuhan tidak akan produktif lagi. Hal ini akan memberikan dampak berupa matinya tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar air yang tercemar tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah terganggunya kesuburan tanah. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah karena air akan meresap ke tanah yang ada di sekitar air. Jika tanah telah tercemar zat polutan, maka akan mempengaruhi tingkat kesuburannya. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara-cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, melalui cara administratif, yaitu penerapan standar kualitas air sungai sesuai dengan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian, ada baku mutu kualitas air limbah industri sesuai dengan PMLHK nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dan PMLHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Juga dengan pelaporan dan pemantauan lingkungan. Kemudian, cara yang kedua yaitu cara edukasi. Seperti penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan, lalu penyuluhan melalui jalur pendidikan formal maupun informal, dan juga mengadakan sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Cara selanjutnya bisa dilakukan dengan cara teknologis, yaitu penerapan produksi bersih, yang merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu, dan diterapkan secara kontinu pada setiap kegiatan,
mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk, barang atau jasa, penyediaan dan pengoperasian instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain dengan cara pengendalian dampak pencemaran air di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang mutu air limbah telah mengamanatkan adanya sumber daya manusia yang dapat mengawal implementasi pengendalian pencemaran air, yaitu Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air atau PPPA. Sekian penjelasan dari kami mengenai dampak dan cara penanggulangan pencemaran air. Mari nantikan konten-konten selanjutnya dari kami yang tentunya menarik dan mengedukasi. Duta Aksi Lingkungan Indonesia bergerak berdampak untuk Indonesia. Bye-bye!